Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururun Nu'mah Hasanah dari semester 5C Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang menerangkan tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan atas bimbingan beliau Bapak Nurdi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Berikut penjelasannya. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Di sini kita akan membahas beberapa tema, di antaranya adalah yang pertama, periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Ketiga, peran dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat, perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Yang pertama adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Profesor Dr. Harun Nasution secara garis besar membagi sejarah pendidikan Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian fase-fase periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang meliputi 1. Periode masuknya Islam di Indonesia. 2. Periode pengembangan melalui proses adaptasi. 3. Periode kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. 4. Periode penjajahan Belanda. 5. Periode penjajahan Jepang. 6. Periode kemerdekaan 1 yang disebut dengan Orde Lama. Yang ketujuh, periode kemerdekaan 2 yang disebut dengan Orde Baru. Sementara itu, perkembangan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia tidak jauh berbeda dari berkembangnya Islam di Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami pasang surut. Oleh karena itu, perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia semenjak merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa Orde Lama akan berbeda dengan tahun 1965 sampai saat ini yang dikenal dengan Orde Baru. Keadaan pendidikan Islam di Indonesia pada masa baru merdeka, yakni Orde Lama, sudah jauh lebih berbeda dengan keadaan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam yang ada pada Orde Lama sudah tidak dimarginalkan lagi, sebagaimana yang ada pada masa sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pembahasan ketiga adalah peran dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri tanggal 3 Januari 1945. Tindakan pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah penyesuaian pendidikan Islam terhadap cita-cita luhur bangsa yang dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu pertama, menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Yang kedua, menetapkan landasan yang ideal. Pemerintah juga tetap membina pendidikan agama secara formal melalui Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah SKB, Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta, yang berada di bawah naungan 3 departemen tersebut. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh BPKNP, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata yang berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.
Pembahasan yang terakhir adalah perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa kemerdekaan yang meliputi perkembangan madrasah, pesantren, pendidikan Islam di sekolah umum, dan pendidikan Islam di sekolah tinggi. Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Yang pertama adalah perkembangan madrasah. Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting selain lembaga-lembaga lainnya. Keberadaannya begitu penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan kader-kader bangsa yang memiliki wawasan keislaman dan nasionalisme yang tinggi. Pengembangan madrasah oleh Departemen Agama diantaranya adalah: pertama, diakuinya madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kedua, bertambah pesatnya madrasah-madrasah yang diakui sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal. Dan yang kedua adalah perkembangan pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, pesantren juga telah disepakati pernah menjadi sistem pendidikan Nusantara. Pada saat itu, memang keberadaan pesantren tersebar di seluruh pelosok Nusantara, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan pendidikan Islam di sekolah umum. Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 Nomor 4 yang hanya berlaku untuk Republik Serikat di Yogyakarta, dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 Nomor 20 yang berbunyi: 1. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama. Bagi orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. 2. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri PPK, yakni Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama. Kemudian setelah itu, pada tanggal 20 Januari 1951, Departemen PPK dan Departemen Agama mengeluarkan ketetapan tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum. Dan yang terakhir adalah perkembangan pendidikan Islam di sekolah tinggi. Aspirasi umat Islam pada umumnya dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan. Pertama, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah. Yang kedua, untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. Yang ketiga, untuk mereproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.